Baik, saat ini kita akan memasuki sesi doa. Kami mengajak kembali kepada pemirsa jika ingin memberikan ucapan syukur atau ingin memberikan perintahan doa, boleh saja langsung dituliskan dalam kolom komentar Hope Channel Indonesia atau nomor call center Hope Channel Indonesia. Baik, saat ini kita sudah bergabung dengan kita adalah ada Pendeta Hadi Wibowo Pranata Putra. Halo Pendeta, selamat malam, selamat sabat. Shalom, selamat malam, selamat sahabat bagi seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom Pendeta. Baik Pendeta, saat ini saya akan membacakan permohonan doa yang sudah masuk dalam redaksi kita. Nanti Pendeta akan memberikan ayat kekuatannya ya Pendeta ya. Baik, kita akan langsung saja nih pemirsa dari Saudari Valerie. Mohon doakan agar saya dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bersukacita. Doakan juga dalam karir dan pekerjaan agar selalu lancar dan dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Leli. Mohon doakan pergumulan Meidi Kusdianto yang kuliah di UNAI sedang mengalami masalah dalam biaya perkuliahan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya juga datang dari Maini Malau. Mohon doakan anak saya yang sedang dalam masa pemulihan dari penyakit. Kiranya tangan Tuhan yang berkuasa menyembuhkannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Purba, mohon doakan keluarga besar Opung Desima Hutasoit, anak, mantu, dan cucu agar selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Nurzia, mohon doakan keluarga kami agar selalu diberkati Tuhan dengan kesehatan dan rezeki yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat kekuatan. Terima kasih. Seluruh pemirsa yang terkasih dalam Kristus, saya akan memberikan beberapa ayat firman Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi bagian berkat bagi kita. Di dalam Yesaya 57 ayat 18 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Pemirsa yang terkasih dalam Kristus, ayat pada malam ini di dalam Yesaya 57 ayat 18 sampai 19 merupakan satu janji Tuhan di mana Nabi Yesaya bergumul kepada Allah untuk memulihkan keadaan bangsa Israel yang sedang terpuruk, mengalami sakit penyakit baik secara jasmani dan kerohanian. Yang menarik di dalam janji firman Tuhan pada malam ini, Allah tidak hanya menyembuhkan jasmani, tetapi rohani kita. Allah menuntun dan memulihkan dia dengan penghiburan. Penghiburan ini lahir batin, baik secara fisik, mental, dan spiritual. Dikatakan, aku akan menciptakan puji-pujian dan damai sejahtera. Adakah ada damai ketika saya dan saudara sakit? Allah berkarya untuk memulihkan. Artinya, di dalam keadaan apapun Allah bekerja untuk memulihkan sehingga saya dan saudara mengalami pemulihan secara jasmani dan rohani, damai sejahtera, damai seturut dengan kehendak Tuhan di dalam gaya hidup kita, seturut dengan firman Tuhan melalui pola hidup sehat. Dan Allah juga berkarya di dalam kehidupan kita bagi setiap orang, baik mereka yang jauh dan yang dekat. Yang dekat dengan Allah
ataupun yang jauh dengan Allah. Allah peduli bagi kita semua untuk memulihkan keadaan kita. Dan Allah ingin saya dan saudara lebih dekat lagi kepada Khalik surgawi melalui firman Tuhan, di mana aku, Allahmu, akan menyembuhkan. Satu ayat lagi di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Teringat beberapa tahun yang lalu di dalam perkuliahan, saya mengalami pergumulan untuk mendapatkan biaya kuliah yang cukup dari semester ke semester. Ora et labora, sebagaimana janji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Allah memberikan hikmat dan kebijaksanaan melalui kedua tangan, dan kuasa Tuhan memampukan kita untuk berkarya. Tuhan memberikan hikmat, mau hubungi sanak saudara keluarga, tidak memungkinkan. Keluarga tidak mampu. Sahabat, tidak ada sahabat. Jauh di negeri perantauan. Tuhan memberikan hikmat, saya boleh bersekolah sambil bekerja. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudaraku yang memiliki pergumulan di dalam biaya perkuliahan, mari kita gunakan hikmat akal budi dari surga untuk kita boleh bekerja, belajar, dan berdoa. Tuhan akan limpahkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta. Kita akan kembali membacakan permohonan doa yang telah masuk. Saat ini datang dari Ibu Yulianti. Mohon doakan saya agar mendapat ketenangan dari Tuhan dalam melewati segala pergumulan dan dijauhkan dari rasa takut dan khawatir. Mohon doakan juga anak saya dalam masa pertumbuhan agar menjadi anak yang pintar dan menurut kepada orang tua dan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Yusak. Mohon doakan kami jemaat di Monte Rado, Bengkayang yang bergumul untuk memiliki bangunan gereja yang lebih layak untuk beribadah menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Saudara Anton. Mohon doakan ayah saya yang saat ini sedang menjalani masa pendidikan sebagai perwira. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu San. Mohon doakan Ibu Selvi yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari keluarga Marcel. Mohon doakan agar kami tetap setia kepada Tuhan. Doakan juga anak-anak kami agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Pendeta, mohon berikan ayat kekuatan, Pendeta. Terima kasih. Ayat firman Tuhan selanjutnya terdapat di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu
bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini merupakan janji yang sangat dahsyat. Kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh otoritas Allah sendiri, karena Allah melalui kuasa Roh Kudus-Nya turut mengetahui, merasakan, dan mengalami segala pergumulan kelemahan kita. Keadaan daging kita penuh dengan keberdosaan, sehingga itu seringkali membuat kita ragu-ragu. Bahkan pada saat kita berseru kepada Tuhan, Roh Kudus pun campur tangan bagi saya dan saudara untuk mendoakan saya dan saudara kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin hanya sekedar tangisan dan seruan. Namun janji di balik itu, Allah menyelidiki hati nurani saya dan saudara. Apakah dengan demikian tidak perlu berdoa? Oh, tidak tentunya. Allah mengetahui maksud hati pikiran kita. Allah ingin dekat kepada saya dan saudara. Bila mana saya dan saudara menyerahkan segala pergumulan kita, keluh kita, keadaan kita, apapun pergumulan kita, baik di dalam sektor perekonomian, kesehatan kita, di dalam rumah tangga kita, Allah turut bekerja sesuai dengan kehendak Allah untuk berdoa bagi orang-orang kudus. Itu artinya kehidupan saya dan saudara Allah ingin pulihkan untuk menyatakan rencana Tuhan di dalam segala permohonan doa-doa kita, agar semuanya dijawab Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan di dalam rencana Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dikatakan lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapapun saya dan saudara, baik seorang pelajar, ibu rumah tangga, seorang pekerja, sesuai dengan panggilan yang Tuhan tetapkan, bahkan mungkin sebagai pelayan-pelayan Kristus, pelayan-pelayan Tuhan, Allah turut bekerja dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan kehendak kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan juga katakan, tetaplah berdoa dan menyatakanlah itu dengan segala ucapan syukur. Kita lanjutkan ya pendeta ya, bacaannya dari permohonan doa dari Ibu Jenny. Mohon doakan saya yang saat ini sedang sakit stroke dari tahun 2020, kiranya Tuhan menolong dan memulihkan menjadi lebih sehat kembali. Tolong doakan juga keluarga besar dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Yosep. Mohon doakan saya agar saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ginjal dan kiranya Tuhan menolong dan memulihkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Slamet, mohon doakan agar saya dapat merasakan ketenangan jiwa yang sejati dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Ibu Purba, mohon doakan keponakan saya yang saat ini berusia 4 tahun dan belum lancar berbicara, kiranya Tuhan menjamah lidahnya dan boleh lebih lancar bicaranya. Doakan juga adik saya agar mendapatkan pasangan hidup yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Madrusi, mohon doakan saya yang saat ini sakit katarak, kiranya Tuhan membantu memulihkan sampai dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik pendeta, kami persilakan untuk memberikan ayat kekuatan secara singkat. Terima kasih. Ayat yang ingin saya bagikan terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Janji Tuhan bagi setiap umat manusia. Allah lah tabib di atas segala tabib
yang akan menyembuhkan, memulihkan keadaan saya dan saudara. Sakit penyakit baik secara jasmani dan rohani. Dan selamatkanlah aku. Itu artinya Allah mengendaki satu pemulihan totalitas baik secara jasmani dan rohani. Maka aku akan selamat sebab engkaulah kepujianku. Allah lah sumber penyembuhan, tabib di atas segala tabib. Saat ini datang dari Adam Danilov Talanila. Mohon doakan saya dalam pemulihan kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Franz Tanjung. Mohon doakan anak kami, Sydney Tanjung, agar selalu diberkati Tuhan dalam pekerjaannya dan diberikan perlindungan dan kesehatan. Juga tolong doakan saya supaya saya sembuh dari sakit dada saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Evelyn. Mohon doakan saya saat ini sedang berada di Malaysia dan sedang menunggu proses penempatan kerja. Kiranya Tuhan menolong agar semua proses dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Anto Sihombing. Mohon doakan agar saya dapat memiliki kesehatan yang lebih baik lagi setiap harinya. Mohon doa juga untuk ibu dan anak saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Markus, mohon doakan saya agar dipulihkan dari sakit yang saat ini saya derita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik pendeta, kami persilahkan untuk mendoakan seluruh permohonan doa yang telah masuk dalam redaksi pada hari ini. Dipersilakan pendeta. Kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga yang maha kudus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bersama seluruh para pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah kemuliaan-Mu Kau nyatakan Tuhan bagi karya-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ketika kami sujud di hadapan hadirat-Mu sebagaimana kami ada, mohon ampun salah dosa kami Tuhan, sebagaimana Kau kehendaki saling memberi orang salah kepada kami. Biarlah melalui permohonan doa kami, Engkau mendengar menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Mendoakan seluruh pergumulan, sakit penyakit di dalam pemulihan kesehatan. Kiranya campur tangan kuasa-Mu berlaku Tuhan, berkarya memulihkan kesehatan masing-masing kami yang mengalami pergumulan di dalam pemulihan kesehatannya. Bagi mereka yang bergumul di dalam iman dan kesetiaan, campur tangan kuasa-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu, lawatan-Mu Engkau nyatakan Tuhan, menguatkan iman dan pengharapan kami untuk kami boleh tetap setia dan selalu bergantung kepada Engkau. Bagi para pemirsa yang mungkin bergumul di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari, campur tangan-Mu Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit daripada-Mu Tuhan, seluruh berkat-berkat untuk memenuhi kehidupan jasmani, sandang pangan papan kah. Dan teristimewa ketika kemuliaan-Mu Kau nyatakan di seluruh jawaban doa kehidupan jasmani kami Tuhan. Biarlah karya kuasa-Mu Roh Kudus-Mu memimpin kami hari demi hari bertumbuh di dalam kasih Kristus, selalu mengandalkan Engkau dan selalu bertumbuh di dalam tabiat Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengar dan jawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.